mahasiswa D4 Okupasi Terapi Poltekkes Surakarta. Saya di sini sedang praktek di Pelangi Center Ponorogo. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri anak dengan masalah sensori. Jadi, masalah sensori itu merupakan suatu kondisi di mana tubuh dan otak mengalami masalah dalam merespons stimulus dari lingkungan. Beberapa anak yang mengalami masalah sensori memiliki ciri-ciri yang berbeda, tergantung cara anak dalam merespons stimulus yang diterimanya. Anak dikatakan hipersensitif ketika anak merespon berlebihan terhadap stimulus di lingkungannya, dan anak dikatakan hiposensitif ketika anak kurang peka terhadap stimulus yang diterima di lingkungannya. Setiap individu memiliki 7 indera, antara lain: yang pertama, taktil atau sentuhan, merupakan input sensori yang berasal dari sentuhan pada kulit. Contoh anak yang mengalami masalah pada sensori taktil ini antara lain: anak tidak mau potong kuku, anak tidak mau potong rambut, dan anak tidak mau memakai pakaian yang panjang. Yang kedua, auditori atau pendengaran, merupakan input sensori yang berasal dari pendengaran. Contoh, anak yang mengalami masalah sensori pada pendengaran antara lain: anak sensitif terhadap suara kendaraan, suara mesin, dan tidak merespon ketika dipanggil. Yang ketiga, olfaktori atau penciuman, merupakan input sensori yang berasal dari alat penciuman. Contoh, anak yang mengalami masalah pada indera penciumannya antara lain: anak tidak bisa membedakan aroma di sekitarnya, dan anak suka mencium mainan yang ada di sekitarnya. Yang keempat, visual atau penglihatan, merupakan input sensori yang berasal dari indera penglihatan. Contoh, anak yang mengalami masalah pada sensori penglihatan antara lain: anak tidak dapat membedakan warna, bentuk, dan ukuran. Yang kelima, ada gustatori atau pengecap, merupakan input sensori yang berasal dari indera pengecap. Contoh, anak yang mengalami masalah pada sensori pengecap antara lain: anak suka memasukkan mainan ke dalam mulut, dan anak sensitif terhadap makanan yang teksturnya lembut atau kasar. Yang keenam, proprioseptif atau sensasi terhadap otot dan sendi, merupakan input sensori yang berasal dari gerakan yang dilakukan oleh individu. Contoh, anak yang mengalami masalah sensori pada proprioseptif antara lain: anak sering terjatuh, dan anak sering membenturkan kepala. Yang ketujuh, vestibular atau keseimbangan, merupakan dasar tonus otot, keseimbangan, dan koordinasi bilateral untuk menjaga keseimbangan tubuh ketika bergerak. Contoh, anak yang mengalami masalah pada vestibular antara lain: anak takut pada ketinggian, anak tidak mau naik turun tangga, dan anak tidak mau dilambungkan ke udara. Selanjutnya, apa sih penyebab masalah sensori pada anak? Penyebab masalah sensori pada anak saat ini belum dapat diketahui. Namun, menurut literatur, penyebab masalah sensori diketahui karena faktor lingkungan dan faktor genetik. Pada faktor lingkungan antara lain prenatal atau sebelum kelahiran, natal saat kelahiran, postnatal setelah kelahiran. Lalu, apa sih yang perlu MAMS lakukan ketika menjumpai anak dengan masalah sensori seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya? Jika MAMS menjumpai anak yang mengalami masalah sensori, maka datanglah ke okupasi terapis. Okupasi terapis akan memberikan serangkaian pemeriksaan berupa mengidentifikasi, mendiagnosa, dan memberikan rencana treatment. Salah satu treatment yang dilakukan oleh okupasi terapis untuk mengatasi masalah sensori pada anak yaitu sensori integrasi. Sensori integrasi merupakan suatu proses mengenal, mengubah, dan membedakan sensasi dalam sensori
yang menghasilkan respon berupa perilaku adaptif yang bertujuan. Ada 4 strategi pada sensori integrasi, antara lain yang pertama, Just Right Challenge, merupakan anak diharuskan menyelesaikan tugas dalam melakukan aktivitas bermain. Yang kedua, Adaptive Response, merupakan penyesuaian perilaku baik terhadap tugas yang diberikan. Yang ketiga, Active Achievement, merupakan anak mampu berpartisipasi dalam melakukan aktivitas yang diberikan karena aktivitas tersebut menyenangkan. Yang keempat, Child Directing, merupakan pengalaman anak ketika diberikan aktivitas. Gangguan sensori memang tidak tampak berbahaya, namun ketika dibiarkan akan menghambat perkembangan anak di tahap selanjutnya. Oleh sebab itu, Mams perlu memperhatikan proses tumbuh kembang anak. Oke Mams, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.